Sobat Budi Mulia, selamat datang di Nggak Bisa Tidur bersama aku Vanessa. Nah guys, kalian tuh suka nggak sih cerita-cerita ke teman kalian tentang apapun itu? Kalau aku pribadi sih ya, aku emang suka cerita-cerita ke teman aku, apalagi ceritanya berbau mistis gitu loh. Seperti yang kita tahu, kalau di Indonesia tuh emang identikan sama hal-hal yang berbau mistis. Karena ya namanya makhluk tak kasat mata itu, disadari atau enggak, mereka tuh pasti berkeliaran di sekitar kita kan guys. Bahkan gak menutup kemungkinan kalau misalkan mereka lagi ngeliat kalian nontonin video ini. Aduh, tebel, takut banget lah. Ngomong-ngomong soal mistis, Indonesia ini salah satu negara yang banyak banget cerita-cerita horor, mitos, legenda, kayak urban legends gitu. Oh ya, apa sih sebenarnya urban legends itu guys? Aku kasih tahu ya. Menurut KBBI, urban legends merupakan sebuah legenda atau cerita yang beredar dan dipercayai oleh masyarakat luas, merupakan cerita misteri. Kalian pada suka nggak ya? Ayo kita baca lagi. Apalagi bagi kalian yang suka ngumpul di rumah teman, nginep sambil cerita-cerita, atau berkemah nih, kayaknya gak lengkap gak sih kalau tanpa cerita horor? Soalnya kalau berbagi cerita yang serem gitu bisa memberikan sensasi seru gak sih sama teman-teman? Apalagi bagi para pecinta horor kayak aku, pastinya udah gak asing lah ya sama yang namanya creepypasta. Creepypasta tuh cerita pendek horor, legenda paranormal yang menakut-nakuti para pembaca. Somehow walaupun pendek, simple dan compact, itu mampu bikin kita merinding loh. Nah, siapa nih di sini yang suka nakut-nakutin temennya? Ayo, jujur ya. Cerita horor dari creepypasta ini bisa dibilang fiksi sih, tapi bisa aja terjadi. So, langsung aja nih, hari ini aku mau bacain creepypasta sekaligus ya share pengalaman aku lah yang aku alamin semasa aku SD dulu. Sekitar aku kelas 3 SD, kayak masih imut-imutnya, masih lucu-lucunya. Pas sekarang amit-amit ya. Penasaran seperti apa? Yuk simak ceritanya. Yang pertama, guling. Malam itu kamarku terasa jauh lebih sepi dari sebelumnya. Saking sepinya, aku bisa mendengar detak jantung dan hembusan nafas dingin. Ini serem banget sih. Aku suka yang ini. Next. Tetangga. Ibuku berbohong. Dia bilang tetangga baru kami memiliki dana biru, tetapi tengah malam tadi aku melihat berwarna merah. Tunggu, berarti dia membunuh tetangganya dong guys. Lihat ini sih, ini psikopat sih kalau kayak gini ya. Next. Tidur. Saat tengah malam aku pergi ke kamar adikku yang masih bermain bersama bonekanya. Aku pun bertanya, mengapa kau belum tidur? Dia menjawab, aku sudah tertidur kak, dengan senyum lebar di bibirnya. Ini merinding, serius. Next. Kuburan. Aku berjalan sendirian di tengah jalan. Kulihat kuburan yang menjadi satu-satunya jalan terdekat menuju rumahku. Lalu aku mendengar suara ketukan. Rupanya itu adalah seorang kakek yang sedang memperbaiki nisan. Oh, jadi dia itu lagi jalan nih, terus tiba-tiba ketemu sama kakek lagi memperbaiki nisan. Dan posisinya itu deket kuburan, guys. Ih, ngeri gak sih? Lanjut ya. Dia tuh ngomong kayak gini, kau mengagetkanku. Kupikir siapa, ujarku. Terus kakeknya ngomong gini, orang-orang ini, gerutu kakek itu, mereka menulis namaku dengan salah. Lanjut kakek itu. Jujur yang ini lebih seru sih. Kok lebih seru ya? Lanjut, next. Kue. Kemarin kucingku baru saja meninggal dan ibu memutuskan untuk membuat kue yang sangat mirip dengan kucingku. Karena aku menginginkan kue itu lagi, aku pun memutuskan untuk melakukan sesuatu. Dan bola, ibu kembali membuat kue yang lezat itu. Namun kali ini bentuknya sangat mirip dengan kakakku. So good. Aku suka yang ini. Next. Adik. Ibuku sangat menyayangiku, tapi itu berbanding terbalik dengan adikku. Tunggu. Oh my god.
Jadi dia bunuh adiknya. Ini sedih sih. Lanjut. Batu gunting kertas. Malam itu semua orang di rumah kecuali aku sudah tertidur. Aku pun iseng bermain batu gunting kertas di cermin. Dan aku pun memenangkannya. Ini serem banget sih. Ini serem banget. Bayangin lu lagi bercermin ya. Lu lagi bercermin. Terus keluarga lu udah pada tidur. Lu sama main gunting batu kertas sama cermin. Dan dia menang. Serius ini serem. Next. Anak kecil. Benar kata orang kalau anak kecil itu manis, sehingga aku tak perlu menambahkan gula di mangkukku. Ini dua kalimat tapi kayak bisa bikin merinding gitu. That's so good. Bagus. Next. Bayangan. Aku menengok ke arah belakangku di jendela, tapi aku baru ingat papa belum memasang kaca jendela. Boleh ya. Next. Cahaya. Ini juga, oh enggak, yang tadi 2 kalimat, ini 1 kalimat guys. Cahaya. Aku benci cahaya, sebab setiap aku melihatnya, bayanganku bergerak. Bayangin kalau misalkan kalian lagi di luar ya, melihat bayangan kalian sendiri yang gerak. Aku gak bisa bayangin sih kalau suatu saat aku jadi aku sendiri. Next. Jari. Aku suka jari adikku yang mungil dan menggemaskan. Suatu hari ibuku memasak sup, dan untuk pertama kalinya aku sadar bukan hanya aku yang menyukai jari adikku. Aku suka yang ini. Next. Terlambat. Akhirnya setelah sekian lama, dia datang ke masjid di saf paling depan dengan kerandanya. Oh my god. Ya akhirnya dia datang ke masjid di saf paling depan. Gak apa-apa sih. Ini hikmah yang dapat kita ambil ya. Jadi jangan sampai kalian telat, udah nggak ada waktu lagi, jangan sampai deh. Next. Janji. Kemarin aku ada janji bertemu teman onlineku di suatu tempat. Saat ku menemuinya, aku baru sadar aku tak bisa dilihat. Lah berarti selama ini dia temenan sama dia temenan di online. Terus suatu saat mereka mau ketemu, tapi dia nggak bisa dilihat. Berarti sama ini temennya chattingan sama siapa? Next. Taman berjalan. Aku minta tolong seorang pria di seberang jalan untuk menemaniku berjalan melintasi area pemakaman karena aku takut. Di tengah jalan dia berkata, dulu sewaktu aku masih hidup, aku juga takut lewat pemakaman sendirian. Kalian bayangin lagi mau nyebrang jalan ya, karena kalian sendiri kalian takut, tiba-tiba ada orang nih datang nemenin kalian jalan melintasi area pemakaman. Tiba-tiba dia ngomong, dulu sewaktu aku masih hidup, aku juga takut kok lewat sini. Parah sih. Aku mungkin di situ udah pingsan ya. Aku udah gak bisa berkata-kata lagi, aku udah pingsan di situ sih. Gak bisa. Lanjut. Sekolah. Teman baikku meninggal di penembakan sekolah hari ini. Padahal semalam aku sudah menahannya untuk tidak berangkat sekolah hari ini. Kenapa dia tidak mendengarkanku? Oh, berarti dia nembak temennya dong. Susah. Next. Tercantik. Itu boneka tercantik yang aku pernah lihat. Sekarang bagaimana aku ambil dia dari orang tuanya? Jadi ini bukan boneka, jadi itu boneka tercantik yang aku pernah lihat. Bagaimana aku ambil? Berarti si aku ini kayak semacam menculik ya guys, dan itu bukan boneka, itu cuma kata kiasan doang. Oh my god, creepy. Lanjut. Nenekku memang sudah lumpuh bertahun-tahun, tapi itu tidak menghentikannya merangkak ke bilik tembok dan atap. Ini serem sih.
Ini serem sih. Aku nggak pernah ngebayangin kalau misalkan nenek aku yang udah lumpuh bertahun-tahun tiba-tiba dia merangkak ke bilik tembok dan atap, guys. Lagi aku ngebayangin nenek-nenek aja udah serem gak sih? Lagi kalau dia sampai merangkak ke bilik tembok, ih, cukup. Lanjut, bosku. Ketika aku mendengar teriakan-teriakan, aku pikir rencana aku untuk membunuh bosku bekerja sudah selesai. Mengajak dia untuk berdiri di ujung, mendorongnya, dan lari sejauh mungkin dari gedung itu. Aku tak pernah berpikir kalau mayatnya yang sudah hancur bisa kembali memanjat ke atas. Jadi dia dorong bosnya dengan berpikir kayak, yes, bos gue udah mati nih, mati. Tiba-tiba mayatnya yang udah hancur berkeping-keping balik lagi manjat. Sobat, aku suka. Merinding banget ya ini. Tom. Aku tidak panik ketika sahabatku Tom mulai gemetaran dari ujung kepala hingga ujung kaki, memegang perutnya dan batuk darah. Aku panik ketika darah-darah tersebut mulai memanjat ke kakiku. Guys, merinding jujur, merinding bayangin darah manjat ke kaki. Gimana? Next, petak umpat. Petak umpat adalah permainan yang selalu menyenangkan, kecuali jika kamu tidak pernah tahu siapa yang mencarimu. Tadi dulu, aku agak nge-like ya guys. Mungkin itu bisa dapat bicara dengan orang yang IQ-nya tinggi. Sebentar. Oh jadi gini, jadi dia bayangin kalian lagi ada di rumah sendirian, terus kalian denger kayak ada langkah kaki yang ngejar, yang nyamperin kalian, terus kayak kalian jadinya bersembunyi kan, jadinya ngumpet tanpa tahu apakah itu perampok, apakah itu hantu, apa itu monster, dan siapa yang nyari kalian. Oh my god, mungkin aku di situ bakal langsung telepon my mother kayak, mama tolong aku, ada orang gak jelas, kata udah. Ya, mungkin aku di situ udah nangis sih kayaknya. Serem sih ini, serem. Next, pasar. Oh ini agak panjang. Ibuku sangat menyayangiku, tapi itu berbanding terbalik dengan adikku. Suatu hari daging ibu telah habis, jadi aku menyarankan ibu untuk pergi ke pasar. Ibu meminta adikku untuk ikut bersamanya. Saat ibu pulang, aku tidak melihat adikku. Aku berpikir mungkin ia pergi bermain dan akan datang saat makan siang. Saat aku duduk di meja makan, adikku belum kembali juga. Ibu sudah selesai memasak sup yang harumnya luar biasa, dan tanpa pikir panjang, aku langsung menghabiskan satu mangkuk. Si aku ini nanya ke ibunya, "Ibu, kemana adik? Kenapa dia belum pulang juga?" Tanyaku ke ibu-ibu. Ibuku pun mengernyitkan dahi, terus ngomong, "Apa maksudmu? Dia sudah pulang dari tadi bersama ibu. Tapi kenapa dia tidak makan siang bersama kita?" Tanyaku lagi. "Ah, dia memang tidak ikut makan bersama kita, tapi dia berada di meja makan." Di saat itu aku baru sadar kenapa ibu membawa adik ke pasar tak seperti biasanya. Jadi adiknya tuh ada di piring makanannya. Tapi aku masih belum ngerti sih kenapa. Kan dia bilang ibuku sangat menyayangiku. Oh gitu. Iya, jadi aduh kasihan sih sebenarnya sama adiknya. Ya ampun. Next, CCTV. Kemarin ada kejadian di sekolahku, pembunuhan yang tidak diketahui pelakunya, kemudian ditelusuri CCTV sekolah. Entah mengapa aku merasa aneh ketika melihat diriku sedang melakukan suatu aksi di sana. Jadi ini dia kayak kepribadian ganda gitu deh kayaknya. Jadi dia tuh ngelakuin itu, cuman dia kayak nggak sadar, terus kayak dia pikir bukan dia yang ngelakuin itu gitu loh. Good. Lanjut.
Temanku seorang tunanetra, jadi kita sering menghabiskan waktu bersama. Namun sebulan yang lalu dia melakukan operasi agar bisa melihat, dan sekarang dia kebingungan mencariku padahal aku bersamanya. Oh, sedih. Jadi selama ini teman yang selalu ada buat dia, selalu nemenin dia, ngapain segala macem, berarti bukan manusia, guys. Aku jadi sedih ya, kasihan sama temennya. Next, boneka. Sudah 3 tahun lalu aku menjalin hubungan dan aku sangat mencintai pacarku, sampai-sampai aku tak ingin dipisahkan oleh waktu yang pendek apalagi waktu yang panjang. Jadi malam ini aku berencana menculik mayatnya di pemakaman dan menaruhnya di dalam boneka yang telah aku buat dari semen kemarin. Ini serem sih jujur. Bayangin kamu punya pacar yang dia bener sih positifnya, dia emang sayang banget sama kamu, tapi jangan sampai menggali-gali mayatnya terus dia taruh di boneka juga gitu lah. Itu terobsesi namanya gitu ya. Ya ampun. Lanjut. Oke, ini yang terakhir. Rika. Menyebalkan sekali. Sudah aku bilang aku tidak ingin ikut hangout bersama Rika, sahabatku, karena aku lelah. Tapi mengherankan, di tengah malam ia datang sambil menangis memintaku mengantarnya pulang. Namun saat aku mengantarnya, di perjalanan menuju rumahnya aku melihat kerumunan orang dan aku melihat Rika ada di sana tergeletak dengan penuh darah memandangku. Sedih banget. Ini sedih sih, serius. Aduh, coba ya. Tapi emang bener sih, si akunya ini dia kan lelah ya, jadi dia nggak bisa ikut buat hangout sama Rika. Cuman sedihnya, ya udahlah ya guys. Honestly, semua cerita-cerita ini bagus sih. Menurut kalian gimana? Mana yang paling kalian suka dan mana yang bikin kalian merasa kayak boom, ini di luar nalar sih? Komen di bawah ya. Nah, next, aku mau menceritakan pengalaman mistis yang aku pernah rasain pas aku masih SD gitu lah ya. Jadi kejadian itu bermula saat aku lagi main gitu ke rumah teman aku berdua sama kedua teman aku yang lain. Nah, di saat kami bertiga lagi asyik gitu main di kamar, aku kan kayak nibak horden. Pas saat itu aku melihat penampakan kaki anak kecil yang ada di tangga lantai atas, warnanya hitam, pakai sendal warna merah. Aku kira itu adiknya temanku kan, karena dia itu emang punya adik perempuan umurnya 3 tahun lah, seingat aku sih 3 tahun deh. Dan kalian tahu, ternyata bukan, karena adik itu berada persis di belakang aku. Jadi yang aku lihat tuh kaki siapa? Terus aku kan nanya ke temanku yang pemilik rumah itu kan. Nah, dia sama temanku yang lain gak bisa ngelihat juga penampakan yang aku lihat di situ. Jadi aku kayak dibilang bohong, padahal aku ngeliat beneran di situ. Cuma pas aku tunjukin, mereka bilang nggak ada. Ya, rumahnya tuh emang bangunan tua gitu guys, besar dan bangunan tua. Terus di lantai 2 itu emang kosong, jadi nggak ada yang menghuni di lantai 2. Itu kayak rumah keturunan gitu lah dari keluarganya dulu. Jadi mungkin emang ada sesuatunya kali ya gitu. Kayak soalnya kan aku cerita gitu ke mamaku, terus mamaku bilang kalau mamanya tuh kerap kali ngerasain hal yang sama juga. Jadi mamanya tuh bilang kalau pas maghrib gitu dia tuh kayak ngungsi gitu ke rumah tetangganya. Dia tuh katanya takut juga ada di rumahnya sendiri, terus dia kayak suka nemenin keluar sama tetangganya main-main itu pas maghrib gitu. Jadi pas bapaknya udah pulang baru balik ke rumah. Jadi dia nggak berani kalau tinggal sendirian pas maghrib. Serem juga sih ya. Tapi kalau sekarang sih rumah itu udah dijual, terus
udah direnovasi lah ya. Terus teman aku juga udah pindah ke kota yang lain gitu guys. Nah, cerita selanjutnya ini aku alamin di sekolah sih. Kebetulan waktu itu aku dan teman-temanku baru saja menempati bangunan baru di lantai 3. Saat itu sekitar jam 3 sore pas jam pulang. Waktu itu aku dan temanku sedang membersihkan pel di toilet samping kelas. Ini posisinya nih kelas aku, nah ini toiletnya gitu kan. Lantai 3 deh, ini bener lantai 3. Nah, dari dalam toilet itu terdengar ramai anak-anak bermain-main gitu loh, atau enggak kayak bercanda gitu kan, kayak sorak-sorak gitu. Pokoknya ramai ya. Terus aku tuh bingung di situ karena seingat aku pas aku sama teman-teman aku keluar gitu buat bersihin pelan, itu udah sepi gitu pas kita udah keluar. Cuman kok kenapa dari dalam toilet kita kayak denger kayak ada suara rame-rame gitu di lantai itu. Dan bener aja pas aku ngelongo buat mastiin emang nggak ada orang, satu pun nggak ada orang gitu, kosong, sepi banget di situ. Terus aku kayak tatap-tatapan gitu sama teman aku. Terus dia juga bilang kayak, udah yuk pulang gitu. Cerita selanjutnya masih di lingkungan sekolah sih. Jadi ada toilet baru gitu ya. Ini kan tanggul sekolah aku emang permanen gitu guys. Terus di belakangnya tuh ada toilet kan yang baru dibikin di lantai dasar. Kalau tadi kan lantai atas ya. Nah, ruangannya berderet, panjang dan sempit gitu. Jadi ini panggung, terus di belakangnya ada toilet, terus mereka berderet-deret gitu, sempit gitu lah tempatnya. Pas aku lagi cuci muka di luar toilet itu, aku tuh ngerasa kayak ada yang manggil gitu loh, kayak Vanes, Van, kayak gitu. Dan suaranya tuh masalahnya mirip kayak suara teman aku. Kan aku nggak tahu ya, aku malah ngejawab gitu, iya tunggu bentar, cuma dia kayak masih manggil gitu, Vanes. Sebenarnya aku bingung juga, karena kalau emang misalnya dia manggil aku, biasanya kan langsung bilang oh iya atau apa gitu, nggak cuma Vanes doang yang dia panggil, nggak cuma nama doang kan. Cuman aku pikir ya mungkin dia kali ya. Terus setelah aku selesai nyuci muka, pas aku keluar ternyata nggak ada orang, nggak ada, kosong semuanya. Aku buka gitu kan bilik-biliknya satu-satu dan itu kosong. Wah, terus aku langsung lari kan langsung lari ke kelas. Terus mereka tuh juga bilang, kita di kelas loh dari tadi, terus nggak ada yang nyari kamu, nggak ada yang manggil kamu kan. Jujur itu pengalaman yang menurut aku serem banget sih pas aku masih SD. Aku nggak mau ngomong kejadian itu lagi, lanjut. Nah, ternyata kejadian mistis itu aku bukan cuma ngalamin di rumah temen aja atau mungkin di sekolah aja, tapi juga di rumah nenek aku sendiri. Ya, memang sih waktu itu lagi menjelang maghrib gitu ya. Terus aku kan, jadi gini, jadi aku tuh posisinya lagi ngejaga rumah nenek aku karena keluarga besar kita pada pergi kan. Aku sama mamaku di situ sendirian kan. Terus mama aku tuh lagi ngangkat telepon dari nenek aku mau ngabarin ya kan kalau misalkan pintunya udah harus dikunci atau enggak, pintu pagar. Nah, di situ aku lagi bantu mama aku buat nyuci pakaian di belakang. Kebetulan di samping ruangan ini tuh kayak ada kebun yang kosong gitu. Terus kayak ada pohon-pohon yang besar gitu. Cuman aku pikir karena aku biasa di situ kan kayak nggak apa-apa gitu, mungkin nggak akan terjadi apa-apa. Tapi ya suasananya juga emang lagi sepi gitu sih, nggak ada kendaraan, nggak ada kayak suara kendaraan yang lewat gitu kan, biasanya rame. Terus nggak sengaja mata aku tuh tertuju sama pintu besi yang jadi gini, ini kan mesin cucinya ya, ini keran, nah di sini tuh ada pintunya, pintu besi. Nah aku tuh ngeliat ke situ. Betapa terkejutnya aku ngeliat ada sosok hitam besar. Dia tuh kayak make jubah gitu, tahu pencabut nyawa kan guys, kayak gitu. Jadi dia pakai jubah warna hitam, terus dia megang kapak juga, dan kepalanya berbentuk tengkorak. Bayangin itu, aku masih umur berapa ya? Kayaknya masih kecil banget deh, udah sekolah atau belum aku juga udah lupa gitu loh guys, udah nggak inget. Terus setelah itu kan aku langsung lari terbirit-birit kan ke arah mamaku. Terus berhari-hari, ada kali ya seminggu aku tuh gak sanggup cerita, kayak bibir aku tuh
terlalu keluh buat ngomong gitu. Padahal aku pengen ngomong gitu kan. Terus mamaku juga masih bertanya-tanya kenapa di hari itu tiba-tiba aku lari nyamperin mamaku yang lagi nelpon. Jadi aku baru bisa ceritanya tuh kayaknya seminggu atau 2 minggu kemudian deh kayaknya guys. Terus aku juga ada cerita sih pas aku sekolah di SMP. Ya, ada sih namanya. Jadi tuh ceritanya aku sama teman aku tuh kita lagi jalan biasa kan, udah mau pulang. Tiba-tiba pintu dari kelas lain tuh kebuka sendiri, dan posisinya tuh di situ tuh nggak ada angin sama sekali guys, bener-bener nggak ada angin sama sekali. Terus tiba-tiba dia tuh kebuka gitu, padahal kan pintunya tuh bukan pintu yang bener-bener gampang kebuka gitu loh. Jadi pintunya tuh yang sebenarnya keras kalau dibuka, cuman entah kenapa dia bisa kebuka sendiri di situ. Tapi kalau teman aku sih kayak udah bilang, udah Van, udah nggak usah diliatin lagi. Terus dia kayak langsung nutup pintunya gitu kan. Jadi aku jadi kayak masa sih beneran ada makhluk yang ngebuka pintunya. Karena jujur ya, kalau aku nggak terlalu sih mikir beneran ada atau enggak guys. Cuman ya percaya nggak percaya lah itu semua ya, karena kan setiap orang tuh punya persepsi yang beda-beda gitu. Apakah dia emang sudut pandangnya suka yang kayak gitu atau kayak gimana. Tapi kalau menurut pendapat aku sendiri sih aku percaya ya. Ya tapi ya 90% percaya lah ya guys. Jangan terlalu percaya musik. Nah guys, menurut kalian gimana sama cerita aku tadi? Apakah kalian punya pengalaman yang sama nggak kayak aku? Komen di bawah ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman kalian ya guys. See you later!